Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Ardian Fahreji dari kelas H2 dengan NPM 10120880 akan menjelaskan mengenai pemahaman saya tentang materi di semester 4 ini, yaitu mengenai Ma'rifatul Insan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yakni Ma'rifatul Insan. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi ini. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi yakni karena manusia diciptakan dari tanah, sedangkan unsur langit yaitu karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Materi yang selanjutnya yaitu Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat memiliki dua arti, antara lain yang pertama yaitu intisari atau dasar. Arti yang kedua yaitu kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Hakikat manusia sebagai makhluk yang pertama yaitu alal fitrah atau berada di atas fitrah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitrah sendiri adalah sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan. Manusia sendiri merupakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Ia diciptakan alal fitrah atau berada di atas fitrah. Yang kedua yaitu manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan doif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mereka mengalami lemah azam atau tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Selain itu, manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh, dan juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan fakir. Yang selanjutnya yaitu hakikat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dari makhluk yang lainnya. Di antaranya, yang pertama dengan ditiupkan ruh. Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena nafkur ruhi telah ditiupkan ruh dalam penciptaannya. Yang selanjutnya yaitu memiliki keistimewaan. Manusia merupakan makhluk yang Allah anugerahi dengan berbagai keistimewaan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Yang selanjutnya, ditundukkannya alam padanya. Manusia pun dimuliakan oleh Allah Ta'ala karena musak harun lahu telah ditundukkan alam ini kepadanya. Yang selanjutnya yakni hakikat manusia sebagai makhluk yang dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafun atau dibebani tanggung jawab. Manusia diberi amanah ibadah dan khilafah oleh Allah Ta'ala. Ibadah yaitu taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, baik berupa perbuatan maupun perkataan yang berupa lahir maupun batin. Manusia diwajibkan untuk beribadah. Yang selanjutnya yaitu khilafah. Di antara tugas khilafatullah fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Yang selanjutnya yakni hakikat manusia sebagai makhluk yang bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun atau diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih iman atau al-kufru. Tetapi adalah kewajiban setiap manusia untuk mengikuti kebenaran dan mengamalkannya. Manfaat dan kebenaran itu tentulah kembali kepada mereka yang mengamalkannya. Demikian pula sebaliknya, akibat yang buruk dan pengingkaran terhadap kebenaran itu akan kembali pula kepada mereka yang ingkar. Yang selanjutnya yakni hakikat manusia sebagai makhluk yang akan menerima balasan atau pertanggungjawaban. Setiap perbuatan yang dilakukan pasti akan ada balasannya. Maka hendaklah manusia dapat memilih apa yang akan ia lakukan. Mereka yang beriman dan berbuat kebajikan akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala berupa al-jannah atau surga.
Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 25 yang artinya, "Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rejeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, 'Inilah rejeki yang diberikan kepada kami dahulu.' Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya." Nah, sedangkan untuk mereka yang ingkar akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa an-nar atau neraka, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uidzat lil kafirin. Yang artinya, jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Materi selanjutnya yakni tabqohul insan atau potensi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, dan daya. Berikut ini adalah penjelasan mengenai potensi yang dimiliki manusia, yaitu berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Potensi pendengaran menurut perspektif Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Diberinya manusia hati, akal, dan pikiran untuk memikirkan, merenungkan, menimbang, dan membedakan mana yang baik baginya dan mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat dan mana pula yang tidak. Sebenarnya, dengan anugerahnya itu, manusia dapat mencapai semua yang baik bagi dirinya sebagai makhluk Allah. Selain itu, Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah. Dianugerahinya pula manusia mata yang dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Menurut Al-Ghazali dan Al-Muhasibi, hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal. Hati juga yang menggerakkan kelima panca indera manusia untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Mereka orang-orang yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah, diumpamakan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang hina. Materi yang selanjutnya yakni nafsul insan. Secara istilah, nafsu adalah latifah, sesuatu yang lembut pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan seseorang atau dorongan-dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan rohani maupun jasmani. Tingkatan nafsu manusia terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama nafsul mutmainah. Nafsul mutmainah adalah jiwa yang telah mendapatkan ketenangan dan juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Yang selanjutnya al-amarah bisu, yaitu jiwa yang suka menyuruh kepada keburukan. Kata tersebut bermakna bahwa jiwa pada dasarnya memiliki sifat yang cenderung melakukan keburukan. Maka dari itu, setiap orang pada dasarnya memiliki sifat untuk melakukan hal yang buruk. Yang ketiga yaitu nafsul lawamah, yaitu menyesali diri. Dalam sifat ini, manusia sangat diwajarkan ketika menyesal atas diri sendiri dan cenderung mencela dirinya. Dalam keadaan ini, di mana jiwa menyesali keadaan diri karena merasa kurang melakukan kebaikan dan menyesal atas keburukan yang dilakukannya. Materi berikutnya yakni sifatul insan. Manusia adalah makhluk hidup yang terbentuk dari banyak sifat yang membentuknya. Secara umum, sifat manusia terbagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu sifat kebaikan dan sifat keburukan. Kedua sifat ini selalu menyertai manusia dalam kehidupannya yang akan membawa manusia ke dalam kebenaran ataupun kesesatan, kebahagiaan ataupun kesedihan. Yang pertama yaitu jalan kebenaran
atau takwa, yaitu membersihkan jiwa. Takwa dalam Al-Quran sendiri memiliki 3 makna, yaitu yang pertama, takut kepada Allah dan pengakuan superioritas Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu bermakna taat dan beribadah. Yang ketiga yaitu bermakna pembersihan hati dari noda dan dosa-dosa. Berikut ini merupakan sifat manusia yang dikelompokkan ke dalam kelompok orang-orang yang menyucikan jiwanya. Yang pertama, banyak bersyukur. Bersyukur adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua yaitu bersabar. Sikap sabar sendiri sudah menjadi keniscayaan bagi seorang mukmin. Yang ketiga, sifat kasih sayang. Sungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Selain itu, sikap manusia yang dikelompokkan ke dalam kelompok orang yang menyucikan jiwanya diantaranya yaitu berhati lembut, suka bertaubat, bersikap lemah lembut, selalu bersikap jujur, terpercaya, dan mereka akan memperoleh keuntungan. Orang yang senantiasa menyucikan jiwanya, maka Allah akan memberikan keuntungan yang sangat besar karena dirinya telah berbuat kebaikan dan senantiasa menjauhi sesuatu yang dilarang. Yang selanjutnya yaitu jalan yang salah atau fujur atau mengotori jiwa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fujur memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda yang dibendakan. Menurut para ulama, pengotoran jiwa adalah menenggelamkan jiwa ke dalam dosa dan kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Berikut ini merupakan sifat-sifat manusia yang dikelompokkan ke dalam kelompok orang-orang yang mengotori jiwa. Yang pertama yaitu memperturutkan sifat tergesa-gesa, berkeluh kesah, tidak mau berbuat baik, pendebat, pembantah, dan jahil. Dari sifat-sifat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuatu yang sifatnya baik maka nantinya akan membawa manusia ke dalam sebuah kesuksesan atau keberhasilan menjadi seorang hamba di muka bumi ini. Tetapi, jikalau manusia memiliki jalan yang buruk, maka konsekuensinya manusia tersebut akan mengalami kerugian yang sangat besar karena telah mengotori jiwa yang harusnya disucikan. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi banyak orang, sehingga kita dapat mempelajari lebih dalam terkait materi Ma'rifatul Insan ini. Sehingga juga lebih menambah keimanan kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Selain itu, saya mohon maaf atas segala kesalahan dalam pemaparan materi ini, karena pada dasarnya kesalahan atau kebodohannya dari saya dan kebenarannya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.